Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya Robin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan tabung dan limas. Ya, materi ini dalam materi matematika kelas 6 semester 2. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar apa? Ya, kaleng susu. Nah, kaleng susu. Coba diamati kaleng susu ini bentuknya seperti bangun ruang apa? Ya, tepat. Bentuknya adalah bangun ruang tabung. Ya, jadi kaleng susu ini bentuknya adalah tabung. Jika kaleng susu ini kita buka-buka, nah, akan kita dapatkan sebuah jaring-jaring tabung seperti ini. Ya, jaring-jaring tabung ini untuk tutup atas lingkaran. Nah, ini untuk tutup bawahnya jadi seperti ini. Kemudian untuk tutup pinggirnya yang melingkar ini, nah, kalau kita buka akan menjadi seperti ini. Jadi sebuah persegi panjang. Jadi jika kita amati dari jaring-jaring ini kita bisa mendapatkan sebuah rumus untuk menghitung luasnya. Jadi luas permukaan tabung adalah pertama luas lingkaran yang atas, kemudian luas lingkaran yang bawah, dan luas selimut tabung, nah, yang berbentuk persegi panjang. Kemudian jika kita masukkan rumusnya, luas dari lingkaran adalah PR kuadrat. Sedangkan satunya juga sama, PR kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan luas dari persegi panjang ini. Panjang selimut tabung ini, nah, karena ini melingkari atau menempel pada sisi tepi lingkaran, jadi ini bisa disamakan dengan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran adalah PR P2R atau 2PR sama ya. Atau bisa juga dengan PD. D itu adalah diameter. Kemudian karena luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Nah, lebarnya di sini merupakan tinggi tabung ya. Jadi P2R kali T atau tinggi. Nah, sudah ketemu rumus pertama. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini boleh. Atau ada juga rumus yang lebih singkat lagi. Nah, jadi yang luas lingkaran tadi, luas alas dan tutup tabung, nah, karena sama bisa kita buat menjadi seperti ini, 2 kali PR kuadrat, ya, karena ada 2. Nah, kemudian ditambah, nah, selimut tabungnya tetap sama seperti tadi. Nah, ini adalah rumus kedua ya. Nah, bisa kita ubah lebih sederhana lagi, nah, biar ada rumus lebih cepat lagi ya. Jadi luas tabung yaitu adalah 2 PR dalam kurung R ditambah T. Dari mana kita bisa mendapatkan rumus ini? Ya, jadi di sini kalau dilihat kita menggunakan sifat distributif ya. Nah, di sini ada 2, di sini juga ada 2, bisa kita keluarkan. Di sini ada B, di sini ada B, bisa kita keluarkan juga. Kemudian di sini ada R, di sini ada R. Nah, kita keluarkan. Nah, di sini karena R-nya kuadrat berarti tinggal R saja. Kemudian di sini tinggal T yang belum keluar. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. 2 PR dalam kurung R ditambah T. Nah, seperti ini. Jadi silakan teman-teman ingin menggunakan rumus yang mana yang dirasa lebih mudah ya. Semuanya sama. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah tabung ya. Jika diamati, di sini ada jari-jarinya. Jari-jarinya 7 cm. Kemudian ada tinggi tabung yaitu 12 cm. Berapakah luas permukaan tabung ini?
Ya, luas tabung kita gunakan rumus yang paling bawah tadi ya, rumus yang paling sederhana. Ya, 2πr kali R tambah T. Ya, jadi 2 karena jari-jarinya 7 kita gunakan 22/7. Kemudian R-nya 7, sini R-nya 7, kemudian T-nya tingginya 12. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan. Nah, jadi ini 7 dengan 7 kita bisa coret. Nah, ini hasilnya 1, sini hasilnya 1. Kita bagi sama-sama 7. Nah, jadi tinggal 2 kali 22 itu 44. Kemudian 7 tambah 12 adalah 19. Nah, karena kurung ini adalah maksudnya dikali ya. Nah, karena dikali 44 kali 19 hasilnya ya, 836 cm persegi ya. Jadi luas itu jangan lupa satuannya adalah cm persegi kalau cm. Oke, bagaimana, sudah paham ya? Mungkin kita beri contoh soal variasi. Jadi ini terkadang ada soal variasi yang bukan cari luasnya tetapi mencari tingginya ya. Jadi ada sebuah tabung memiliki luas permukaan 616 cm persegi dan jari-jari 7 cm. Oke. Nah, seperti gambar. Kemudian kita cari tingginya ya. Jadi rumusnya pakai yang paling bawah yang sederhana. Nah, yang dicari adalah T. Nah, di sini luas tabungnya 616, kemudian 2 kali 22/7. Oke. Kali 7. Nah, kemudian R-nya 7, T-nya karena dicari jadi tetap T. Oke. Nah, di sini masih tetap 616. Nah, di sini masih sama seperti tadi. Ini 7-nya bisa kita coret-coret. Oh, sorry. Ya. Nah, di sini jadi 1, di sini jadi 1. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 22, hasilnya 44. Oke. Kemudian 7 tambah T karena ini konstanta, jadi kita tidak bisa menambahkan, jadi hasilnya tetap seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini masih tetap 616 dan di sini ya kita gunakan sifat distributif ya. Jadi 44 kita kali 7, kemudian ditambah 44 kita kalikan dengan T. 44 kali 7 hasilnya 308. Sedangkan 44 kali T ya, hasilnya 44T. Nah, hanya tambah karena di sini tambah, oke. Nah, setelah sampai di sini 308 ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi dari ruas kanan kita pindah ruas kiri. Jika di sini nilainya positif, kita pindah ke ruas kiri maka akan nilai negatif. Nah, seperti ini. Jadi 616 dikurangi 308. Nah, kemudian di sini sama dengan 44T. Ya, jadi sini 308 hasilnya. Jadi dari 616 kurang 308 hasilnya 308 sama dengan 44T. Nah, dari sini kita akan mencari T. Caranya 44 ini kita pindah lagi ke ruas sebelah kiri. Kalau tadi ini nilainya karena ada penjumlahan jadi dipindah menjadi pengurangan atau bernilai negatif. Kalau seperti ini, maka 44-nya bukan bernilai negatif, tetapi bernilai menjadi pembagi. Nah, posisinya akan menjadi seperti ini. 308/44 atau 308 dibagi 44, itu adalah T. Nah, 308 dibagi 44 itu sama dengan 7. Kita bisa kita balik, ini sama saja. Jadi hasilnya adalah
7 cm. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang mencari luas permukaan tabung? Jika belum paham atau masih bingung, silakan teman-teman tulis komentar ya di kolom komentar. Silakan teman-teman. Oke, lanjut ke materi selanjutnya adalah permukaan limas. Ya, jadi ada limas ini contohnya. Kemudian jika kita buka akan seperti ini. Jadi ada persegi karena ini limas persegi ya. Jadi alasnya adalah persegi. Kemudian ada 4 buah segitiga yang sama besar ya. Sama besar. Jadi jika kita mencari luas permukaannya adalah luas limas itu sama dengan luas alas. Alasnya apa tadi? Persegi. Nah, kalau persegi berarti panjang kali lebar. Kalau nanti alasnya segitiga berarti luas alas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi, seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian ada 4 segitiga, berarti ada luas segitiga 2, luas segitiga 3, luas segitiga 4. Karena besarnya sama, maka ini kita anggap menjadi 4 kali luas segitiga. Nah, jadi luas limas adalah luas alas tambah 4 kali luas segitiga. Itu rumusnya. Jadi alasnya ini berbeda tergantung kalau luas bentuknya persegi berarti alas sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Kalau segitiga, jadi setengah kali alas kali tingginya segitiga ini. Nah, karena di sini persegi, jadi luas alasnya sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Oke, langsung saja ke contoh soal. Ya, di sini ada contoh limas. Oke, di sini panjang sisi alasnya karena bentuknya persegi adalah 6 cm. Maka sisi yang ini panjangnya juga 6 cm. Nah, kemudian ada tinggi limas yaitu 4 cm. Ini. Nah, karena tadi kita akan mencari luas dari segitiga yang ini ECB. Nah, karena luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah ini. Nah, kalau dilihat dari sini sama. Ini 6. Karena segitiganya cuma segini, berarti 3. Nah, kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi alasnya ini 6. Karena ini ada tengah, garis GF ini adalah 3. Untuk apa GF ini? Kita akan mencari panjang EF atau tinggi segitiga. Karena luas segitiga adalah luas alas kali tinggi alasnya kita sudah punya 6. Nah, untuk mencari tinggi segitiga yang sisi tegak ini, kita membutuhkan rumus Pythagoras dari perumpamaan segitiga yang ada di dalam ini. Karena ini segitiga sikuku, kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. Garis GF adalah 3 cm karena setengahnya dari 6. Kemudian tinggi segitiga yang ada di dalam ini, bayang-bayang ini adalah 4. 4 cm. GE adalah 4 cm. Nah, sudah ketemu garis GE dan garis GF. Untuk mencari garis EF, ya, itu adalah memakai rumus Pythagoras. GE kuadrat, 3 kuadrat nanti ditambah GF, GE kuadrat 4 cm ditambah GF kuadrat atau 3 kuadrat. Nah, jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu hasilnya 16, kemudian 3 kuadrat adalah 9. Nah, kemudian dijumlah dan diakar ya, karena Pythagoras. Hasil penjumlahan dari 16 tambah 9 adalah 25. Nah, 25 ini
jika diakar hasilnya adalah 5. Jadi panjang garis EF ini adalah 5 cm. Oke, selanjutnya adalah luas limas. Nah, luas limas adalah luas alas tambah 4 kali luas segi 3. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi, maka kita bisa gunakan 6 kali 6. Nah, kemudian 4 kali luas 3 adalah setengah kali alasnya di sini 6. Kemudian tingginya adalah 5 karena tadi sisi EF. Tinggi segitiga yang ini adalah 5. Nah, 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian 4 kali setengah kali 6 kali 5. Nah, itu adalah 60. Nah, ini kita bisa coret. Nah, 2-nya kita bagi 2 jadi 1. 4 kali bagi 2 jadi 2. Jadi tinggal 2 kali 6. 12 kali 5 adalah 60. Kemudian 36 tambah 60 adalah 96. Ya, jadi luas permukaan sisi limas adalah 96 cm persegi. Oke, gimana? Teman-teman sudah paham? Jika merasa terlalu cepat bisa di pause, oke? Nah, jika merasa masih bingung, ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.